bagaimana persiapan ketiga Cawapres jelang debat malam nanti. Kita akan ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV yang akan menyampaikan laporan langsung. Rona Marina dari Widya Chandra, kemudian ada Arbida Dono Sumito ini dari Kertanegara, dan juga Devi Syafira dari Teuku Umar. Kita akan bergabung dengan teman-teman, sudah siap semua Rona, Arbida, dan juga Devi. Saya akan ke Rona dulu ya. Rona, ini bagaimana persiapan Muhaimin Iskandar jelang debat nanti malam? Ya, baik Eva dan juga Valen, betul sekali memang hari ini adalah persiapan bagi para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, yang mana debat pada malam hari ini akan diberikan panggungnya untuk calon wakil presiden. Dan yang dapat kami laporkan langsung dari kediaman calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang ada di kawasan Komplek Widya Chandra Jakarta ini masih terlihat sepi begitu, namun tim Satgas maupun tim dari Gus Imin sendiri ini sudah bersiaga sejak pagi hari tadi. Dan nantinya Gus Imin akan keluar dari pintu yang tepat berada di belakang saya. Untuk biasanya Gus Imin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapannya kepada awak media. Dan seperti biasa Gus Imin nantinya akan didampingi oleh sang istri Rustini Murtado dan juga ketiga anaknya. Kemudian nanti Gus Imin juga akan bertemu infonya dengan Anies Baswedan. Namun kami belum bisa memastikan apakah nanti Anies Baswedan akan hadir ke Widya Chandra dan akhirnya berangkat bersama-sama ke Jakarta Convention Center tempat lokasi debat, atau nanti juga ada opsi lain, yakni Gus Imin akan bertemu dengan Anies Baswedan di suatu kafe yang akhirnya nanti keduanya ini berangkat ke JCC bersama-sama. Karena memang keberangkatan bersama dari pasangan Amin ini adalah suatu keharusan, di mana memang pasangan Amin sejak awal ini menggaungkan narasi bahwa keduanya ini merupakan pasangan yang duit tunggal atau saling melengkapi. Dan kemudian nanti kami juga mendapatkan informasi bahwa akan ada sejumlah jajaran dari partai koalisi yang akan hadir, termasuk dari jajaran petinggi-petinggi PKB seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto, kemudian ada Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, ada juga Wasekjen PKB Saiful Huda, kemudian ada Ketua DPP PKB Faisal Reza, dan juga Ketua DPP PKB yang sekaligus Kapten Timnas Pemenangan Amin Hayatul Wafiroh. Eva dan juga Valen, demikian. Baik, dari Rona kita akan ke Arbida Dono Sumito. Arbida, bagaimana persiapan Gibran Rakabuming Raka jelang debat kedua Cawapres? Baik, selamat siang. Mungkin sama seperti calon wakil presiden yang lainnya, di mana Cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka, ini sebelum debat tidak melakukan kegiatan apapun, hanya mempersiapkan diri untuk debat Cawapres nanti di JCC pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi menarik karena debat nanti ini tidak hanya menjadi debat kedua, sekaligus menjadi debat terakhir untuk Cawapres, dikarenakan debat ini ada 5, 3 untuk Cawapres dan 2 untuk Cawapres. Nah, menurut tim internal TKN sendiri, ini nanti Gibran akan berangkat dari Kertanegara 4, yaitu kediaman dari Prabowo Subianto. Di tempat saya berdiri saat ini, di belakang saya adalah kediaman Prabowo Subianto. Nanti Gibran dijadwalkan akan berangkat sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Nanti Gibran akan bersama-sama dengan Prabowo dan juga rombongan TKN akan berangkat dari Kertanegara sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat menuju ke Jakarta Convention Center untuk mengikuti debat Cawapres kedua di sana. Dan pemirsa, jika hari ini Gibran tidak melakukan kegiatan kampanye apapun, hanya fokus pada persiapan debat. Lain halnya dengan capresnya, yaitu Prabowo Subianto, yang hari ini melakukan kegiatan di Jawa Barat, yaitu dengan agenda melakukan pertemuan dengan masyarakat di sana. Kemudian nanti sore ini beliau akan pulang ke Jakarta, Prabowo akan pulang ke Jakarta untuk nantinya bersama-sama dengan Gibran menuju ke Jakarta Convention Center atau mengantar Gibran untuk melakukan debat Cawapres keduanya. Nanti Gibran bersama dengan 2 Cawapres lain, Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD, ini akan beradu gagasan, akan berdebat mengenai tema yang sudah disiapkan. Di antaranya ada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, kemudian sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Ini menjadi menarik pemirsa, karena Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan juga ragam dari masyarakat adat. Tadi pun menurut informasi dari Wakil Sekretaris TKN Aminuddin Ma'ruf ini mengatakan bahwa Gibran lagi-lagi akan memberikan kejutan, Gibran lagi-lagi akan memberikan elemen of surprise sama seperti debat sebelumnya, debat pertama Cawapres, di mana debat sebelumnya ini Gibran mematahkan statement
spekulasi bahwa ia irit bicara. Hari ini di debat Cawapres kedua, menurut internal tim TKN menyebutkan lagi-lagi Gibran akan memberikan elemen of surprise. Tidak hanya dari Gibran sendiri, sebab kejutan itu akan datang juga dari pendukung paslon nomor urut 2. Dan selain itu akan datang juga banyak tokoh yang hadir nanti untuk mendukung Gibran secara langsung, di mana tokoh tersebut adalah tokoh yang dikatakan memiliki basis elektoral kuat untuk paslon nomor urut 2. Eva. Baik, kita ke Devi Syafira. Devi, bagaimana persiapan Mahfud MD jelang debat keempat Pilpres 2024? Ya Eva, sejauh ini memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Mahfud MD untuk menghadapi debat Cawapres pada malam hari nanti. Dan pada hari ini pun Mahfud MD agendanya internal dari pagi hingga siang. Lalu nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat baru akan menuju ke Teguh Umar di Jakarta Pusat. Dan nanti setelah itu akan bersama dengan rombongan ke JCC Senayan Jakarta Pusat, yang mana di tempat debat venue tersebut pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan apa saja persiapan yang mungkin nantinya akan dibahas dalam debat Cawapres pada malam hari nanti, memang tidak ada persiapan khusus. Mahfud MD hanya mengatakan berdiskusi bersama dengan tim terkait dengan kerangka, terkait dengan tema debat Cawapres yang akan dibahas nanti, yakni terkait dengan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, kemudian energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa. Kalau kita melihat dari rekam jejak Mahfud MD yang telah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini bukanlah hal yang sulit, dan juga ini bukan kali pertamanya berdebat, sehingga ini dikatakan tidak sulit begitu ya untuk nanti menjawab pertanyaan baik dari panelis ataupun dari paslon lain. Dan kalau melihat dari visi misi yang diusung oleh paslon nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD terkait dengan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah mempercepat pembangunan ataupun mempercepat energi yang berkelanjutan begitu ya, melalui ekonomi hijau dan juga biru. Ini ada sejumlah langkah-langkah yang kemudian untuk mencapai hal tersebut, diantaranya adalah penguatan dari pengelolaan lingkungan hidup, penguatan dari mitigasi, lalu juga pengelolaan perubahan iklim dan juga bencana, lalu juga terkait dengan konservasi lingkungan laut. Ini juga nantinya bisa dibahas dalam debat Cawapres pada malam hari nanti. Selain itu juga terkait dengan hak masyarakat, ini bukanlah hal yang sulit bagi Mahfud MD, apalagi ia juga pernah berada di lingkungan Menko Polhukam, yang mana terkait dengan akses kesetaraan sumber daya alam untuk ke masyarakat agar bisa setara, kemudian juga terkait dengan legalisasi hak tanah dan lain sebagainya. Dan terkait dengan isu yang kontroversi seperti isu Wadas, ini juga pihaknya atau Mahfud MD mempersilahkan apabila dibahas dan ditanyakan dari panelis, karena menurutnya ini tidak ada pelanggaran HAM sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Komnas HAM. Kemudian juga terkait dengan isu-isu lainnya, Mahfud MD siap untuk debat Cawapres pada malam hari nanti. Tentunya kita akan saksikan bersama bagaimana jawaban-jawaban dari Mahfud MD terkait dengan isu lingkungan yang akan ditayangkan pada debat Cawapres pada malam hari nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.